corona semakin membahayakan adik-adik. Artinya, untuk menghindari virus ini, kita harus 2 kali lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatan adalah memakai masker seperti sensei. ya, betul apa yang diucapkan Kakashi Sensei. Kita harus selalu memakai masker guna meminimalisir penularan virus corona. Tahukah adik-adik dari mana asal masker ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dwi. Nah, bertemu lagi ya dengan kakak. Oh ya, bagaimana nih kabar adik-adik sebelumnya? Baik, sehat kok. Alhamdulillah, selalu ya. Kalau adik-adik masih tetap sehat dan baik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, walaupun situasi dan kondisinya masih kayak gini karena virus corona, kita masih belajar dari rumah, masih belum bisa main sama teman-teman atau pergi liburan. Kita jangan mengeluh ya, dan usahakan agar kita tetap sabar dan ikhlas menjalani situasi yang seperti ini gitu ya. Dan jangan lupa kita harus menaati protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Oh iya, pertanyaan kakak tadi sebelumnya, tahu tidak adik-adik masker itu dari mana? Ya kak, maaf. Masker itu berasal dari serat kapas yang diolah sedemikian rupa melalui teknologi. Nah, sehingga jadilah kain katun. Nah, dari kain katun tersebut kemudian masuk ke dalam rumah produksi masker dan dijahit sama pegawainya. Lalu kemudian jadilah masker. Nah, kalian tahu tidak serat kapas itu dari mana? Pohon kapas kak. Nah, Naruto benar ya. Dan tumbuhan kapas itu merupakan salah satu sumber daya alam. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hubungan sumber daya alam dengan lingkungan dan teknologi. Simak dan perhatikan baik-baik ya adik-adik, karena insya Allah video ini akan bermanfaat, oke? Oke, sip kak. Jadi, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan manusia. Nah, sumber daya alam ini dapat berupa kumpulan ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup. Nah, yang keduanya ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus lebih dan banyak bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu, karena dengan karunia-Nya Tuhan memberikan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Harus banyak bersyukur dan berterima kasih ya. Nah, sumber daya alam ini banyak sekali kualifikasinya adik-adik. Nah, secara garis besar, kakak simpulkan nih, kalau sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, tahukah adik-adik bagaimana sih keduanya itu? Kalau yang dapat diperbarui itu ada banyak dan tidak akan habis. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu akan habis jika menggunakannya boros. Yuhu, jawaban Sasuke bagus dan 2 jempol untuk Sasuke. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang keberadaannya melimpah dan banyak di alam. Kita bisa memperolehnya dengan mudah gitu ya, apabila sumber daya alam ini menipis atau bahkan habis, karena sumber daya alam ini bisa tersedia dengan cepat gitu. Nah, sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jika kita mulai kehabisan atau bahkan sudah tidak ada sumber daya alam ini, maka kita memerlukan waktu yang sangat lama. Perlu bahkan berjuta-juta tahun lamanya untuk mendapatkan sumber daya alam ini kembali gitu. Coba bayangkan kalau kita kehabisan minyak bumi, maka kita harus menunggu jutaan tahun untuk mendapatkan minyak bumi kembali. Apakah kita hidup selama berjuta-juta tahun? Tidak. Itu benar, hehehe. Tahukah adik-adik bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam itu ada yang secara langsung dan secara tidak langsung? Wah, jelasin dong kak. Nah, jadi kalau yang secara langsung itu artinya sumber daya alam itu bisa langsung kita gunakan atau kita manfaatkan tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, sementara yang tidak langsung adalah sumber daya alam itu harus kita olah terlebih dahulu.
bisa menggunakan teknologi dan sebagainya agar bisa kita gunakan dan kita ambil manfaatnya. Nah, coba deh adik-adik tebak mana yang termasuk sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung dan secara tidak langsung, dan berikan alasannya ya. Oke? Halo, aku mau ngejelasin. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung itu daun pisang. Karena daun pisang bisa digunakan secara langsung. Ya, walaupun harus dibersihkan terlebih dahulu. Daun pisang digunakan untuk membungkus makanan yaitu lemper. Dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak langsung itu ada padi. Karena harus digiling terlebih dahulu untuk menjadi beras dan ditanak menjadi nasi. Ingat, kita bukan jaran lumping yang bisa makan padi secara langsung, oke? Oke. Nah, seperti yang kakak bilang tadi ya, bahwa dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak langsung itu, kita memerlukan teknologi. Nah, teknologi itu yang bagaimana sih? Apakah kalian mau menjelaskan? Teknologi alat canggih yang butuh listrik. Nah, terima kasih ya. Jadi, teknologi itu adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat dan memudahkan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, teknologi yang diciptakan ini pada mulanya sih cuman alat-alat sederhana gitu ya, namun besar akan manfaatnya pada zamannya itu. Nah, dengan inovasi yang semakin maju dan manusia yang semakin cerdas, teknologi ini cepat berkembang. Nah, teknologi dalam pengolahan sumber daya alam itu ada dua macam ya, yaitu teknologi konvensional dan teknologi modern. Ada yang tahu tidak bagaimana keduanya? Belum. Jelasin, Kak. Iya, jelaskan. Teknologi konvensional itu berarti masih menggunakan teknik yang lama. Contohnya itu ada membuat ikan asin, yang prosesnya menjemur ikan asin langsung di bawah sinar matahari. Nah, sementara untuk teknologi modern adalah pembuatan ikan sarden kalengan, yang prosesnya membutuhkan alat-alat yang canggih, yang bisa mengubah ikan dari laut menjadi makanan kalengan yang bisa tahan beberapa waktu. Kak, terus hubungan SDA dengan lingkungan dan teknologi itu apa? Nah, ini dia poin pentingnya. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu teman-teman kakak? Aku nggak tahu, Kak. Tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari lingkungan. Nah, lingkungan kan segala sesuatu yang ada di sekitaran kita ya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam ini kan diperlukan teknologi. Ada Unyil yang mau menjelaskan bagaimana contoh dari hubungan itu. Bambu betung memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lainnya. Makanya cocok diolah jadi kertas. Kalau sudah terkumpul, kita masuk nih ke proses chipping, yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limbah bambu yang tidak terpakai dari pabrik sumpit dan tusuk gigi. Jadi nggak kebuang gitu aja. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam barmil, alias tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini, potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, lanjut ke proses berikutnya, refiner atau penghalusan. Jadi, di dalam mesin ini, serpihan bambu dicampur dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Wih! Bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas distempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Dadah, sampai jumpa. Nah, jadi adik-adik, sumber daya alam itu adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di lingkungan sekitar kita, yang harus kita jaga
kelola dan gunakan sebaik-baik mungkin ya. Sumber daya alam kan dimanfaatkan melalui teknologi juga ya. Nah, teknologinya juga harus teknologi yang ramah lingkungan, yaitu teknologi yang tidak mencemari atau bahkan merusak lingkungan. Mantap, Kak. Semoga adik-adik dapat mengambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruk yang kakak sampaikan gitu ya, atau tidak sengaja gitu kakak perlihatkan selama proses video ini. Terima kasih sudah memperhatikan video kakak. Tetap jaga kesehatan, jangan melanggar aturan atau protokol kesehatan. Ingat, virus ini tuh berbahaya bagi kita semua. Semoga kita semua terhindar dari virus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.